Halo Muda Wijaya Senang, selamat datang di Muda Wijaya Podcast. Nah, di bulan Ramadan ini kita dari Rohis Asof, kita mau melakukan podcast kecil-kecilan nih. Kita bakal kupas tuntas tentang apa itu Rohis dan problematikanya yang ada di NAMC ini. Oke, sebelum itu berikan kami untuk memberikan salam untuk para penonton. Yuk. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita kenalan diri dulu, kami dulu nih. Namaku Bisma dari Divisi Kaderisasi. Dan aku Sakif sebagai kadif dari MO. Dan bersama bintang tamu kami yaitu Halo Muda Wijaya listeners, perkenalkan namaku Muhammad Jabal Malik. Kalian bisa panggil aku Jabal. Nah, terus aku di Rohis ini menjabat sebagai ketua atau bisa disebut sebagai Roisam. Nah, di sebelah saya ada Halo Muda Wijaya listeners, perkenalkan nama aku Fatih Ahmad Aziz Prasya. Aku dari perwakilan Rohis. Aku di sini menjadi anggota ketakmiran. Tentang aja Mas hari ini Mas kira-kira ngobrol apa aja nih? Ini kan udah ada Roisam ya, Roisam sebagai ketua Rohis dan juga anggota takmir. Betul banget. Nah, mungkin di sini teman-teman masih banyak yang belum tahu tentang apa sih itu Asof, apa itu Rohis. Jadi mungkin bisa dijelasin dulu nih tentang apa itu Rohis. Silakan. Oke, isi jelasin ya teman-teman. Nah, jadi bagi yang belum tahu tentang Rohis, jadi Rohis di NAMC itu sendiri itu namanya Rohis Asof. Nah, Rohis Asof sendiri itu Asof itu berasal dari bahasa Arab. Nah, yang artinya barisan ya gitu ya. Betul, barisan yang kokoh. Barisan yang kokoh. Nah, terus terdiri dari huruf alif lam, shad sama fa. Yes. Nah, terus apa lagi? Nah, jadi itu untuk logo Rohisnya kayak gini teman-teman. Ya. Oh, Nih, ya. ada. Jadi huruf alif lam dan shad itu dibuat sedemikian rupa hingga menyerupai logo Tunjung Putih. Karena Ya. karena Rohis Asof sendiri bagian dari SMA Negeri 6 Yogyakarta. Gitu. Mungkin selanjutnya bisa jelaskan apa aja divisinya dalam Rohis, kan kayak misal OSIS ada sekbid nih. Iya, Ada apa betul. aja Oh, divisinya? berarti kayak strukturnya gitu Iya, ya. strukturnya. Oke, jadi di Rohis ini sendiri mulai dari aku ya. Pertama berarti dari ketua atau ketua umumnya itu Roisam tadi yang aku sebutin. Nah, terus selanjutnya itu ada Rois atau bisa disebut sebagai ketua satu. Nah, Rois ini yang bagian ikhwan atau yang bagian cowok. Terus ada Roisah. Nah, Roisah ini termasuk ketua satu juga, tapi bedanya yang ini tuh yang cewek akhwat, atau yang iya. akhwat ya, betul. Nah, terus habis itu biasa ada sekretaris sama bendahara. Nah, terus lanjut buat divisi-divisinya. Nah, tadi kan udah pada perkenalan kan Bisma kaderisasi, Sakif MO, terus ini ketakmiran. Nah, Ya. itu apa aja sih teman-teman? Nah, sebenarnya ada 5 ya, sekitar 5. Jadi yang pertama tuh tadi ada kaderisasi. Nah, Betul. kaderisasi ini Yang mengontrol divisi-divisi lain gitu. ya Berarti kayak ngawasin gitu ya. Iya, Betul kayak banget. Yang ngawasin. merakatkan juga ya, berarti. Betul merakit. banget. Ya, betul. Nah, terus lanjut ada divisi ketakmiran. Apa sih ketakmiran Oke, deh? jadi ketakmiran itu adalah divisi yang mengurus masjid, Masjid Al Mukhlisin itu ya. Ya, Masjid Jadi Al Mukhlisin. ada namanya proker azan harian, ada juga pelatihan khutbah, membersihkan sajadah dan juga mungkin ada pelatihan azan juga itu. Jadi masjid itu benar-benar dikontrol tiap harinya, baik dari tempat wudhunya, dicek kerannya mati atau enggak, terus juga sajadahnya tuh dikasih parfum biar sholat tuh pada nyaman Oh, gitu. Ya, berarti kayak ketakmiran umumnya di Betul masjid-masjid banget. kan. Iya. Berarti aku tebak kalau keahwatan tuh berarti mirip-mirip sama takmir tapi di Versi musola ya. musola. berarti? perempuan. Ahwadnya. Betul. Salah Baitul Al-Hikmah. Nah, betul. Nih, berarti tadi udah ada apa aja sih? Kaderisasi, Takmir. terus Takmiran, ketakmiran, kahwatan. Kata, nah, sekarang MO nih. Apa itu Nah, MO? Nah, Silakan. kalau ini MO sendiri tuh kepalanya kita tuh pokoknya intinya ya kita tuh sebagai yang desain sama mendokumentasikan. Jadi kayak tim publikasinya dari Rohis gitu. Ya. Jadi kayak orang-orang yang buat memperkenalkan apa itu Rohis gitu loh. Gitu. Biasanya lewat media apa aja, Mas? Biasanya tuh kita ada Instagram, ada Spotify, ada YouTube dan juga TikTok kita ada nggak, TikTok Mas? juga. Nah. Jadi kalau kalian mau follow atau pengen lihat-lihat kita ada linknya di deskripsi ya teman-teman ya gitu. Jangan Tolong. lupa subscribe, Jangan lupa di-subscribe follow. dan follow Instagram kami ya. Ya, tolong editor ya. Ya. Dan Kayaknya kita masih kurang satu lagi ya. harusnya 5 nggak sih? Sama satu lagi. Nah, berarti yang terakhir tuh Humas. Mas, Ya. Nah, Humas itu sendiri kan ada tujuannya kan itu hubungan masyarakat ya. Betul banget. Berarti Humas itu punya tujuan kalau misalnya kita sebagai Rohis itu bisa berhubungan dengan orang sekitar kita, terutama masyarakat sekitar. Karena Rohis itu bukan cuma bekerja di sekolah, tapi juga bisa di luar sekolah. Gitu. Terutama di bulan Ramadan ini kita banyak melakukan kegiatan-kegiatan di luar sekolah ini. tuh. Ada apa aja sih kegiatannya? Contohnya? Wah, contohnya yang paling dekat nih, besok hari Jumat kita rencana bakal ada Numbers atau 6C bersama. iya. Sekaligus ini berkolaborasi dengan Sudikar
dan Cekbit 2. Dari OSIS Iya, ya. dia sih. Dari OSIS. Berarti dia kan udah nyebutin kalau Numbers itu salah satu dari eventnya, salah satu Kolaborasi event gitu ya? Iya, event kolaborasi dari Rohis juga. Tapi mungkin ada nggak sih event-event dari yang pure dari Rohis gitu? Terus yang lain itu yang masih banyak itu ada apa aja? Pasti ada dong. Pasti ada. Ya, ada apa aja, Bang? Kayaknya kalau disebutin satu-satu banyak banget ya. Ya, mungkin Iya. beberapa saja. Enggak apa-apa mungkin. aja, yang Ya, paling bebas besar ya. yang besar Ya. gitu. Ya, mungkin yang biasanya yang Royce lakuin ini sendiri tuh biasanya tuh ada peringatan hari besar. Nah, di peringatan hari besar ini semisal kayak Isra Mi'raj, Maulid Nabi, dan lain-lain lah. Nah, itu biasanya kita membentuk kajian. Nah, biasanya kita diadain di aula gitu. Nah, terus mungkin ada program apa lagi ya? Ada Oke. program. Oh, kalau pas puasa nih Mas kayak ada kue manis atau macamnya itu Mas? Oh ya, Iya. itu juga. Oh ya, kue manis yang tahun ini tuh juga barengan sama pesantren Pesantren kilat. Kilat. Oh. Nah, insya Allah besok nih ya. Kalau besok. yang event kemarin tuh yang paling gede dulu yang pin itu gimana? Oh Pin. iya lupa Ya, itu. pin. Itu prokernya itu tentang Lomba-lomba Lomba-lomba. buat anak SD sama SMP. Ya, iya. Jadi ada lomba-lomba itu kayak kaligrafi, azan, menggambar, baca Al-Qur'an, MTQ, MHQ gitu. Kira-kira tahun ini bakal ada lagi nggak? ya lihat Insya Allah aja ada nanti. ya. Insya Allah ada. Insya Allah ada. Tapi mungkin Misalkan. tahun ini kita bakal agak ubah sedikit apa namanya sistemnya. Mungkin Ya, awalnya SD ada. SMP jadi khusus SMP aja Iya, biar. biar lebih terfokus Ya, itu ya buat terfokus. yang Jangan remaja. spoiler, jangan spoiler. Oh Oh, lupa. iya. Nanti Iya. tahu. Itu jadi sedikit Jangan spoiler. spoiler tapi ya gitulah. Kita Ya, keep dulu. hanya yang nonton aja. Iya, yang nonton aja. Yang Yang nonton nonton aja. aja. Iya, spesial. Ya mungkin buat apa ya, proker-proker Royce yang kita lakuin di dalam internal Royce mungkin itu aja sih kalau yang besar-besar gitu. Kalau yang untuk harian gimana harian Mas? Kalau yang harian. harian mungkin ini ya kayak divisi ketakmiran Takmiran itu tuh. kayak bersihin masjid, yang lain, baca Azan. Quran, ya. Oh ya Mas, kan Mas ngomong hari besar nih. Berarti ada mungkin ada kayak mungkin ada kurban ataupun dan semacam-macam hari Ya, lain ya gitu. itu juga termasuk. Jadi Kurban juga dari Rohis juga Mas? Iya, dari Ya, Royce betul juga. banget. Jadi waktu kurban kemarin ya alhamdulillah lah. Yang tahun lalu kita dapat 1 sapi dan 2 domba. Itu kita bagi ke masyarakat sekitar. Oh, Alhamdulillah. Ya. jadi mungkin tadi kita mungkin bakal break dulu ya teman-teman. Soalnya tadi kan kita udah dapat ilmu banyak nih tentang apa itu divisi-divisinya dan juga apa itu Event-event yang ada di- event-eventnya. apa aja sih event-eventnya dan juga kita udah dapat banyak banget apa aja lah di divisi-divisinya gitu. Ya, Jadi betul. kita bakal break dulu teman-teman. Jadi habis ini kita bakal kupas tuntas lagi tentang dinamika gimana- yang ada di kehidupan remaja Islam saat ini. Iya. Terutama yang terutama biasanya sebagai kita anak Rohis juga Iya, ya. anak Rohis juga. Gimana cara kita Tanggapan menyelesaikannya. Rohis, ya. Iya. Tapi dulu ya teman-teman. Semuanya hanya di Muda Wijaya Podcast. Balik lagi di Udah Saya Podcast. Kita mau apa lagi abis ini Mas kira-kira? Nah, tadi kan kita udah bahas tentang Tentang ini apa kan- itu Rohis dan ya, juga Rohis. mereka tuh ngapain aja sih. Terutama kayak divisinya, kemudian eventnya apa Ya. aja. Saya tahu ngomongin apa ini. Nah, jadi kita mau bakal bahas tentang hubungannya si Rohis ini sama Remaja-remaja di sekitar kita ya, terutama untuk remaja SMA nih kan dan beberapa dinamikanya yang Ya. banyak gitu. mungkin yang pertama aja langsung ya. Yang sering jadi omongan nih. Ya, ini banyak banget dan aku juga sering banget menemuin di 6C ini. Kira-kira Oke. kalau dari kalian sendiri sebagai anak takmir dan juga sebagai ketua Rohis, Oke. kalau melihat ada yang mungkin anak-anak yang pacaran atau yang dekat gitu, kalau tanggapan kalian sebagai anak Rohis ini bagaimana? Gitu. Ya kalau ngomongin soal pacaran ya, jadi ini cukup miris ya, hampir dinormalisasikan ya oleh sebagian besar remaja. Jadi di Al-Quran sendiri kan udah jelas tercantum di Quran surat Al-Isra ya, Teh. Iya, Ayat 32 ya. Yang dimana berbunyi sebagai berikut. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila, yang artinya dan janganlah kamu mendekati zina karena sesungguhnya perbuatan zina itu adalah perbuatan yang buruk, perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, di situ Allah udah nyebutin bahwa kita tuh kalau mendekati zina aja udah dosa, apalagi udah zina itu sendiri. Nah, gitu. Jadi ya gimana ya? Ya kalau bisa, kalau kita temuin teman-teman kayak gitu, ya kalau bisa kita nasehatin. Mungkin tapi kalau misal temennya ini tuh bukan tipe yang bisa langsung dinasehatin, mungkin bisa pelan-pelan gitu. Kalau dari Fatih sendiri gimana? Oke, sebenarnya aku juga ada teman dekat nih. Anggapannya bebet inisial ya. Iya. Jadi aku ada teman dekat nih. Itu tuh dekat banget. Tapi sejak dia berpacaran tadi, itu emang agak sedikit renggang itu loh pertemanannya. Terus kan aku sebagai teman dekatnya kan agak gemes itu kan. Terus sebagai orang gemes tuh aku pernah tuh kayak langsung
bilang kamu tuh kok ini sih gitu kan. Beneran. Habis itu sampai rumah tuh wah iya juga ya, aku harusnya tadi itu bilanginnya lebih halus aja gitu kan. Setelah itu aku sadar kan, wah kalau saat ini memang beberapa orang tuh tipe kalanya tuh beda-beda tuh kan. Jadi dari situ pelajarannya yang aku dapat tuh pertama, kalau misalnya kita mau mungkin ya saling menasehati tuh pertama waktunya yang tepat. Kedua juga tempat yang tepat. Jadi waktu dan tempat tuh harus disesuaikan dengan kapan kita ingin menasihati orang gitu loh. Terus juga untuk saat ini mungkin kita juga bisa sih misalnya kita repost konten-konten dakwah ustadz-ustadz mengenai larangan pacaran. Jadi kan lebih halus gitu. Lebih halus. Jadi lebih apa ya? Lebih bisa terjaga Ya, lebih bisa terjaga. emosinya itu kan. Jadi gitu nggak sih. sakit hati juga buat Betul banget. yang Berarti nasihatin. tadi selain itu iya. mendekati zina, Oh iya bisa- mas, misalnya kan kita kan lagi nasihati kan, jangan pacaran nanti aku saya bilangnya apa sih, soalim banget sih, kayak si paling ustadz ya ada Oh ya, ustadz, iya ustadz. ini yang stigma nih banyak banget orang bilang misal kita tuh masuk rohis karena soalim gitu. Soalim. Kalau dari kalian sendiri gimana? Ya gimana ya, soal ini ya pertama-tama buat teman-teman ya, kita di manusia juga di manusia di Royce ini kita juga ya, sebagai manusia biasa. Kita berusaha yang terbaik untuk selalu dekat dengan Allah lah. Ya kalau dibilang soalim ya Ya pasti kadang ada ya. pasti kadang ada. Terus ya, kalau misal kalian dibilang soalim ya kalian ya nerima aja ya. Justru kalau kita misal mendekati sebuah teman terus mereka malah bilang kita soalim, ya malah mereka dong yang rugi karena mereka menolak adanya kebaikan gitu loh. Kalau aku sih mikirnya gitu ya, biar nggak terlalu sakit hati banget kalau dibilangin soalim gitu. Ya sebenarnya kalau kita misal kita emang masuk rohis buat pamer gitu, misal kayak gitu, itu kan berarti kan kayak walaupun sedikit tuh kita berarti ada sedikit kemauan untuk mendekatkan diri dengan Ya, Tuhan gitu. ya, loh. Jadi betul, kayak betul. walaupun kita emang niat awalnya emang buat Organisasi. apa sih Buat- namanya kayak Apa? Oh, kayak ini ya sih, kayak ria gitu ya. ya mungkin kayak gitu, tapi ria. sebenarnya tuh walaupun kayak gitu kan tetap pasti tuh ada sedikit rasa kayak pengen berubah jadi lebih baik gitu. Ya, loh. betul, Itu betul, pasti ada betul. itu kayak Ya. gitu. Ya emang itu salah satu poin yang dimana alasan aku juga masuk Royce gitu loh. Bisa Kalau mendekatkan. tanggapan dari aku tuh sebenarnya kalau soalim ya, itu malah justru kayak cacian atau mungkin kataan dari orang tuh pertama kita tuh nggak ada kewajiban untuk dengerin semuanya gitu loh. Ya. Jadi kita harus memfilter juga mana yang kita dengerin, mana yang sebagai feedback, mana yang kita cokin aja. Terus itu justru itu menandakan bahwa kita tuh sudah level up gitu. Ya, Iya ya, kan? ya, Iya ya, kan? betul, Bener betul, nggak? betul. Ya. Berarti orang udah nganggap kita alim lah, tapi kita ya Bukan biasa-biasa ya. aja. Dan juga penting dari kita untuk selalu memperbaiki niat tiap waktunya. Karena emang jujur ya kalau misalnya semakin bertambahnya ilmu seseorang, bertambahnya ketahuan seseorang tuh juga tantangannya tuh semakin besar juga. Maka dari itu juga Setuju. kita perlu selalu senantiasa untuk memperbaiki niat kita. Oh kayak ini ya mas, kayak peribahasa semakin tinggi bawah semakin besar angin yang nerjang ya. Betul. Itu dia. Ya, maka dari itu sebenarnya tuh masa-masa muda tuh ibarat bambu ya. Bambu kan dia untuk menumbuhin akarnya tuh butuh 3 tahunan lebih kan. Sedangkan untuk numbuhin daunnya yang tinggi tuh cepat, cuma beberapa bulan aja. Kan bahwa muda ini ya kalau bisa ya buat hal-hal untuk ikut hal-hal baik gitu, untuk menanam fondasi kan, bukan Iya. pacaran ya. Kalau pacaran ntar akarnya kan rusak, ntar gimana tawa tinggi. Iya sih. Kalau misalkan dosa gimana cara tingginya ya kan, udah dosa makanya. duluan Itu pentingnya. Karena Berarti emang di masa muda ini emang harus Itu banyak-banyakin hal-hal baiknya Betul. biar nanti kita bisa Kokoh, pas terus- gedenya tuh kita udah Iya, bisa insya ngerasain Allah. lah Betul. positifnya Ya, gitu. salah satu caranya dengan join Royce. Ya. oh ya terutama ini sih mas, mungkin kan tadi udah disebut kan kalau misalnya mungkin udah kita bersama orang yang sama-sama berorientasikan ketuhanan gitu mas, atau Iya. dengan keislaman gitu. Iya. Tapi gimana mas pandangan mas kalau misalnya tentang teman-teman kita yang mungkin masih masuk di organisasi yang mungkin bukan organisasi, lebih tepatnya kayak circle-circle yang Circle, buruk. ya. Nah itu gimana kita sebagai Organisasi rohis gitu. atau circle-circle yang buruk? Circle. Oh, Ya, circle misal yang misal buruk kita ya. Organisasi baik semua organisasi itu Oh, kan, iya. kan ada Pasti tujuan baik. baik, Iya. circle. ya kayak misal kita tuh kita kayak misal baru MPLS gitu, kita ketemu 3-4 orang gitu yang kita tuh sebenarnya mereka tuh loh kan, kita kan Iya. manusia kan Butuh emang relasi. butuh Iya. orang-orang buat bantuin Ya, kita kan kayak ya, relasi betul. gitu. Iya. Nah semisal nih kita berteman dengan circle yang yang bisa dikira toxic yang bisa gitu ya. dibilang toksik gitu. Ya, Iya. toxic. Nah tapi di sisi lain kita tuh juga butuh mereka sebagai misal kayak peningkat ilmu kita, peningkat prestasi kita, tapi di sisi lain mereka tuh kayak
misal sering Toxic gitu. toxic, misal sering Pokoknya ngucapin kata lakukan- buruk, kata buruk atau mungkin lakukan hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan prinsip kita awalnya gitu loh. kayak ngajak-ngajakin hal-hal buruk lah gitu. Hal buruk gitu. Nah itu kalau dari kalian sendiri gimana? Mungkin dari Jabal dulu. Nah, kalau dari aku sendiri, kalau tanggapanku terhadap circle yang toksik ya, kalau aku ada di circle yang toksik ya, aku berusaha semaksimal mungkin buat memfilter itu jelas. Jadi ya kalian temenan boleh aja, tapi kalau misalnya ada hal-hal buruk dari circle itu ya kalian filter, ya jangan diambil gitu loh. Tapi apa ya? Aku tadi pengen ngomong apa tadi? Oke. Aku lupa. Kamu Coba Oke. silakan lanjut aja. Kalau dari aku mengenai skill toxic ya, itu sebenarnya aku memiliki suatu prinsip itu ya. Maaf. Kita tuh seperti siapa yang sering kita temui. Nah, Kita itu. tuh seperti apa yang sering kita lihat. Jadi sebenarnya tuh kalau ada juga buru yang sama akan hingga pada dan yang sama. Ketika ada 5 orang nih yang misalnya ambis matematika, kita menjadi orang ke-6, kita lama-kelamaan akan juga ikut ambis matematika. Jadi seperti juga pada hadis riwayat Nabi SAW, seorang yang berteman dengan pandai besi akan mendapatkan percikan besinya. Iya. Ketika berteman dengan penjual minyak wangi, maka akan terkena percikan wanginya gitu. Betul. Jadi emang benar-benar kita ya memfilter sih. Tapi kita juga harus paham bahwa sebagai manusia kita adalah makhluk sosial. Kita juga membutuhkan orang lain gitu loh. Jadi mungkin ada skala prioritas. Jadi mana yang bisa dijadikan teman dekat, teman untuk membahas hal ini, teman untuk membahas hal ini, teman untuk membahas ini. Jadi benar-benar ada batas-batasannya agar tidak tetap di jalan yang lurus gitulah ya. Jadi kalau sudah terlanjur gitu, kalau dari Fatih sendiri gimana? Apakah kita harus tetap stay atau mending kita keluar aja gitu? Kalau misalnya udah terlanjur masuk circle yang toksik gitu ya. Hmm. Kalau dari sebenarnya aku ada pengalaman juga sih dulu gitu kan. Sebenarnya aku bukan masuk circle toksik, tapi udah ke ranah-ranah hal-hal yang kurang bermanfaat gitu loh. Emang nggak mudah. Jadi kalau misalnya kita udah masuk ke sesuatu yang baik kan insya Allah akan mudah baik terus kan. Ternyata kalau kita masuk ke hal-hal yang kurang baik itu emang terus nggak mudah itu loh untuk keluar. Bawa terus ya. Iya karena terkadang hal-hal yang buruk tuh buat kita kecanduan gitu loh. Ya, Nah itu yang menurutku kalau nggak mudah tuh itu. Jadi lebih baik, alangkah baiknya itu menghindari daripada sudah terlanjur masuk gitu. Tapi ya mungkin sebisa mungkin kalau udah terlanjur gitu ya semisal kalian mampu ya kalian ya coba buat nasehatin circle-nya itu ya, kalau misalnya mereka tetap menolak ya udah kayak sarannya Fatih tadi. Ya sih. Ya mungkin tadi kan kita udah bahas banyak banget nih Ya. tentang Pertama kan kayak pacaran, kemudian anggapan orang nih kalau kita tuh Soalim. soalim gitu. Kemudian yang terakhir yaitu ya circle yang buruk nih. Ya. Mungkin ada pesan terakhir dari Mas Jabal atau Mas Fatih, silakan. Oh ya, Kalau ini, nonton. karena ini bulan Ramadan ya teman-teman. Jadi Oh Mas mungkin kita itu akhir aja kita bareng. Kayak itu Oh, yang ya Mas udah, sendiri. ya, Gitu. udah. Oke. Ya mungkin pesannya buat teman-teman di rumah karena bulan Ramadan ya jangan mokel ya. Jangan mokel dan terus beribadah mumpung bulan Ramadan biar pahalanya banyak masuk surga kita semua. Amin. Amin. ya terus jangan lupa tarawih guys. Sekarang kan udah kayak Hamin berapa ini sekarang? Hamin Pasti 19. dulu kan Iya. banyak yang tarawih, sekarang mesti kan udah kayak Ya karena sepi udah gitu. ada ini kemajuan. Iya. Softnya yang maju. Ya, gitu. Majunya harus diperbaiki gitu ya. Iya. jadi- Harusnya mundur softnya bukan maju. Tetap bersemangat buat ibadahnya ya semangat lah pokoknya gitu. Yang Fatih silakan. Kalau dari aku mungkin buat teman-teman semua pokoknya terus berusaha untuk mendekati teman-teman yang soleh dan juga berprestasi ya kalau dari aku karena dua hal itu yang kita butuhkan saat ini. Jadi teman-teman yang berprestasi juga teman-teman yang soleh karena untuk masa depan yang cemerlang kita juga perlu circle yang cemerlang juga. Kelas. Ya, oh ya, mengingat juga kan besokan sudah Idul Fitri nih, bentar Iya, lagi. iya. Mungkin buat teman-teman yang bakal nonton di setelah Idul Fitri atau gimana itu, kita jadi dari Rohis kita mau ngucapin Ngucapin. Amin ya. minta izin Bapak izin dulu. Gimana? Oke. Yuk, Ya, mungkin Satu. bisa dipimpin oleh Jabal mungkin. Ya, Givin, hitung ya. 1, 2, 3. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dadah. Dah. Dah. Aduh. Dah, gak apa. Ulangi. Ayo udah, ulang. Udah enggak apa-apa dikit loh.
Yuk, Oh, iya, ulang, iya. ulang. Ya, oh pertama kita akan beda puasa habis itu Habis itu baru ngomong ini. dan untuk yang menonton pada saat lebaran ya, Ya. akan lagi. Nah. balik. Yuk dari Jabal Yuk. ya. Jabal mimpin. Langsung nih berarti. Ya langsung. Gimana? Satu. Selamat ya. Ya. Selamat menunaikan ibadah puasa ya. Ya. Udah. Langsung aja, Pak. Dikat nggak ini? Ya dikat. Satu. Mulai dari. Latihan. Aduh, siapa yang mulai? Ya. Mau ingat. Oh, dari aku. Ya, Ingat boleh. waktunya. Oh ya, mengingat ulang ya. Oh ya, mengingat ini kan kita kan juga bulan Ramadan nih buat teman-teman juga yang mungkin nontonnya habis Idul Fitri, habis Lebaran atau mungkin pas Lebaran juga nanti. Ya. Jadi kita dari Royce Asof, sebelumnya kita mau ngucapin puasa. selamat menunaikan ibadah puasa Ibadah dulu puasa ya. dulu ya. Oke. Sama sekalian Sama sekalian mungkin minal ya. aizin. Nah. Sekaligus ya. Ya. Buat teman-teman yang nonton habis Lebaran mungkin. Ya. Ya mungkin bisa di Minul Jabal mungkin. Ya. Ya, kami dari Royes mengucapkan Selamat selamat menjalankan menunaikan ibadah puasa. dan Minal bagi- aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kita pakai wassalam nggak sih? Ya, boleh. Salam dari kita salam Ya. dulu. Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Berarti puasa 1446 Hijriah. Ya. Ya, ulang lagi. Aduh, DS. Yuk, Yo. Mending ulang dari mana, Pak? ulang dari maksudnya yang ngomong mengingat waktu tadi. Ya. Oh ya. Ya, mungkin Tuh, ingat. dua. Oh ya nih, kan mengingat juga kan sekarang masih bulan Ramadan dan juga besok kan sudah Lebaran juga nih kita. Jadi kita dari Royce Asof mau ngucapin Boleh. beberapa kata dulu nih. Oke. Silakan dipimpin oleh Mas Jabal. Ya, 1, 2, 3. Kami mengucapkan dari Rohis selamat Menunaikan menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah sekaligus minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ya. Lebih bagus lebih. Semuanya hanya di Muda Wijaya Podcast.